sudah masuk. Baik, selamat siang Bu Lila. Selamat siang Pak Adi. Wah, terima kasih ini sudah hadir siang hari ini. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Baik Pak, puji Tuhan, sehat. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat juga. Oke, ini Ya, syukurlah terima Pak. kasih sudah hadir di sini. Cuman ini waktunya nggak panjang gitu Bu. Jadi mungkin sekitar 10 sampai 15 menit maksimal gitu. Gimana? Nggak keberatan? Iya Pak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak, terima kasih Pak Adi Oh, sudah mau meluangkan waktu saya berkonsultasi. oh iya, baik. Terima kasih Bu. Sepertinya ada yang mau disampaikan gitu ke saya gitu. Nah, kira-kira apa ini yang mau Iya, Bu Lila sampaikan ke saya? ini Pak, saya ingin meminta pendapat Bapak sekaligus masukan dan mungkin juga saran. Saya itu ingin sekali meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas terutama ya Pak, supaya lebih kondusif dan juga enak gitu untuk saya dan murid-murid saya itu belajar. Oh gitu, jadi ingin membicarakan tentang meningkatkan kompetensi untuk pengelolaan kelas ya Bu, begitu? Iya Pak, betul. Hmm. Kalau boleh tahu, Bu Lila di kelas berapa ya Bu? Saya di kelas 4 Pak. Oh di kelas 4. Baik, Iya. nanti kita akan sama-sama bahas ya Bu. Nah kira-kira ini tujuannya Ibu ingin meningkatkan kompetensi untuk pengelolaan itu agar apa? Saya ingin supaya kelas saya itu lebih kondusif sehingga ketika kami melakukan pembelajaran saya dan murid-murid saya itu lebih terasa menyenangkan baik bagi siswa dan juga saya. Karena kalau misalnya kelasnya ramai juga nggak enak, Pak. Gitu. Begitu. Selama Iya. ini untuk kegiatan di kelas, apakah ada Bu kendala yang Bu Lila hadapi? Saya ada sih kendala itu loh Pak, kalau menghadapi anak-anak yang suka berbicara ketika pelajaran berlangsung. Bentar, Kak. Maaf Pak, Oh iya, kendala saya, maaf Pak, tadi ada yang rame. Ketika saya berhadapan dengan siswa yang sukanya rame di kelas, gitu, itu mengganggu sekali menurut saya. oh jadi itu ya Bu tantangannya atau kendalanya yang Iya, dihadapi. ya Ada enggak kesulitan. langkah-langkah? Oh gitu. Ada enggak Bu Iya, langkah-langkah yang sudah Bu Lila terapkan untuk menghadapi situasi kelas yang seperti itu? Jadi ada siswa di kelas yang tidak fokus, malah justru membuat berisik atau mengganggu teman-teman yang lainnya. Kira-kira apa ya Bu yang sudah Bu Lila coba untuk kerjakan? ya sebenarnya saya sudah mencoba berbagai metode Pak dalam mengajar, tapi belum ada yang benar-benar belum ada yang benar-benar efektif supaya anak itu dengan kesadaran dirinya sendiri itu bisa uh, me, membuat dirinya itu tenang dan menerima pelajaran dengan baik. Selalu saja ada ulah gitu Pak. Oh begitu. Nah, bagaimana kalau di pertemuan ini kita gali kira-kira apa yang membuat murid-murid tersebut itu tidak fokus saat pembelajaran, tapi malah justru mengganggu teman-temannya. Apa mungkin mereka ini ya nggak paham materinya ya Pak? Oh iya, mungkin bisa jadi karena hal tersebut, Bu. Karena ternyata kan sebenarnya banyak yang membuat siswa itu tidak fokus di pembelajaran. Salah satunya mungkin mereka nggak paham
atau mungkin mereka itu butuh perhatian, jadi sehingga mereka membuat pola agar diperhatikan. Atau mungkin salah satunya karena ada kebutuhan dasar dari mereka yang tidak dipenuhi, nah, sehingga mereka itu membuat pola seperti itu di dalam kelas. Oh, Apakah begitu. Ibu Lila sependapat? Iya. Oh, berarti mungkin mereka yang pertama nggak paham materi, kemudian juga ingin Ya, menarik perhatian ya Pak. Perhatian temannya, ya, mungkin juga perhatian saya sebagai guru gitu ya. iya, betul. Baik-baik Pak, betul juga sih. Atau Gitu. mungkin Jadi karena mungkin mereka juga bosan kali ya Pak. betul, Bu. Karena mungkin bosan, nah jadi mungkin mereka istilahnya berekspresi lah, wujud ekspresif mereka gitu, demikian dengan membuat Oh gitu. Oh suasana iya kelas iya iya betul. menjadi ramai begitu. Oh iya betul. Oh gitu. Iya iya betul Pak. Misalkan ini Bu, misalkan setelah Ibu Lila tadi menggali kira-kira apa yang menjadi faktor siswa tersebut itu tidak fokus pembelajaran nih, misalkan mereka tidak paham materinya. Nah, kira-kira atau mereka bosan. Nah, kira-kira apa yang akan Ibu Lila lakukan? Kalau bosan berarti saya harus memasukkan sesuatu yang menarik dalam pembelajaran saya ya Pak ya mungkin ya. Nah, itu Bu. Itu saya sependapat. Jika membuat pembelajaran itu menjadi lebih menarik, lebih variatif, semoga saja murid-murid di kelas Ibu, di kelas 4 itu semakin tertarik untuk mengikuti pembelajaran, sehingga fokus mereka ke pembelajaran. Begitu. Oh betul betul. Iya betul juga sih Pak. Oh iya 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 baik nanti. Saya akan mencobanya Pak. Oh ya Bu, terima kasih Ibu mau mencobanya. Nanti semoga setelah Iya. dicoba akan memberikan hasil yang baik. Uh, Ketika nanti Bu panggil itu misalkan, dan anak itu sudah berubah, jangan segan-segan untuk memberikan penguatan yang positif ya Bu untuk siswa tersebut. Iya, iya Pak. Saya akan memberikan penguatan positif pada murid saya yang tidak bicara supaya dan mungkin bisa memberikan pujian gitu ya atau memberi apa ya penghargaan pada murid yang perhatian dan mendengarkan pelajaran mungkin begitu ya. Terus jadinya mungkin oh ya benar juga mungkin yang tadinya ramai bisa jadi apa jadi tertarik jadi oh iya berarti saya diperhatikan gitu ya Pak ya kali ya. Iya, gitu Bu. Oke, gitu. Uh, Setelah ini ada nggak Bu yang ingin disampaikan ke saya? Apa ya Pak? Hmm, oh ya Pak, untuk pembelajaran misalnya yang menarik itu kira-kira saya bisa selipkan apa ya Pak ya supaya menarik yang misalnya bukan melulu tentang pembelajaran itu apa ya Pak kira-kira? Mungkin bisa disampaikan ice breaking sebelum memulai pembelajaran, dan juga ketika pembelajaran Oh, kita menggunakan metode yang bervariasi, misalkan untuk anak-anak yang visual, yaitu misalkan ditampilkan video, terus untuk berikutnya mungkin dengan yang kinestetik, dengan praktek membuat produk atau bagaimana, sehingga tiap saat kan ada situasi berbeda, nah, sehingga anak-anak itu akan semakin tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Nah, kurang begitu. oh, baik-baik Pak. Nanti akan saya coba uh, itu tadi Pak, masukan dari Pak Adi untuk menambahkan ice breaking supaya pembelajaran saya menarik. Kemudian tadi memberikan apresiasi atau pujian kepada siswa yang mendengarkan dan perhatian. Dan mungkin ya saya harus memperbaiki diri lagi dalam memberikan pelajaran gitu ya Pak ya. Ya, betul sekali.
Nah, jadi sekarang Ibu Lila sudah memiliki gambaran tentang strategi apa saja yang nantinya akan Ibu lakukan atau Ibu terapkan di kelas 4. Iya, Pak. Terima kasih sekali dengan berbicara bersama Pak Adi ini saya jadi menemukan apa yang menjadi kelemahan saya dan kemudian Pak Adi tadi tanyakan, jadi saya tahu nih apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki itu. Semoga nanti ketika saya terapkan itu berhasil ya Pak ya. Misalnya tidak, saya tanya konsultasi ke Pak Adi lagi nggih Pak. Sekali bahwa Pak Adi sudah berkenan berbicara kepada saya sehingga saya jadi tahu apa yang menjadi kelemahan saya dan kemudian saya jadi tahu bagaimana saya harus memperbaikinya, yaitu yang pertama dengan memberikan kegiatan yang menarik melalui ice breaking supaya pembelajaran saya dapat membuat murid tidak bosan. Kemudian saya juga harus memberikan pujian atau penghargaan untuk anak-anak yang mau memperhatikan atau mendengarkan. Terima kasih Pak Adi. Iya Bu, sama-sama. Mudah-mudahan setelah ini nanti lebih nyaman ya Bu dalam belajar di kelas, anak-anaknya juga semakin tertarik mengikuti pembelajaran dan semoga mereka nantinya mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan dan juga sekaligus bermakna untuk mereka. Saya rasa ini sudah di ujung waktu ya Bu, sudah hampir 15 menit. Nah, bagaimana kalau percakapan ini kita cukupkan sekian? Iya Pak, kebetulan semua yang saya atas waktunya. Selamat Ya Bu, siang Pak Adi. sama-sama. Ya, selamat siang Bu. Selamat siang Pak Adi. Selamat siang Bu Lila. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat dan berbahagia insya Allah. Wah, syukurlah Pak. Alhamdulillah kalau semua sehat dan terutama Iya. berbahagia ya Pak. Memang harus bahagia, itu penting itu. Iya. Iya. Supaya menular kepada muridnya. Iya, betul sekali. Iya. Nah, ini katanya Pak Adi mau ngobrol ya, ingin menyampaikan sesuatu. Kira-kira tentang apa Pak? Kalau saya bisa boleh bantu? Oh iya Bu, sebenarnya ini Bu. Saya kan mengajar di kelas 11 SMA. Nah, ini saya baru mau mencoba untuk menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi loh Bu, yang bisa berpihak kepada murid begitu. Nah, itu saya tuh masih bingung ya istilahnya, apakah yang sudah saya sampaikan ini sudah tepat atau belum kepada murid-murid saya. Soalnya saya kan mengajar bimbingan konseling Bu, begitu. Oh gitu. Baik. Ya, kira-kira dalam pembelajaran berdiferensiasi itu, Pak Adi sudah melakukan apa saja ya? Kalau sebelum pembelajaran itu biasanya saya melakukan need assessment. Jadi saya menggunakan angket. Biasanya angket yang paling sering saya gunakan itu adalah AKPD, angket kebutuhan peserta didik. Nah, dari situ nanti saya akan memetakan kebutuhan-kebutuhan siswa, apa yang mereka butuhkan dalam satu semester dan juga 1 tahun pembelajaran. Jadi misalkan kebanyakan mereka butuhnya di layanan bimbingan karir, nah jadi saya akan menyesuaikan layanan tersebut. Bimbingan karirnya lebih banyak, tapi kalau misalkan banyaknya bimbingan pribadi atau sosialnya, nah itu nanti juga akan saya sesuaikan. Nah itu langkah awalnya itu Bu, saya melakukan need assessment dengan menggunakan angket kebutuhan peserta didik. Oh baik, itu sudah langkah yang bagus ya. Jadi sebelum memulai supaya tidak salah langkah, Pak Adi sudah benar karena sudah berpedoman pada ini kebutuhan siswanya. Ya, jadi tidak semata-mata Pak Adi memaksakan, itu sudah bagus sekali Pak. Nah, setelah Pak Adi melakukan hal tersebut, lalu di pembelajarannya, apakah Pak Adi melakukan diferensiasi sesuai yang tadi assessment awal yang Pak Adi lakukan? Nah ini Bu, ini kan setelah itu kan saya turunkan ya ke dalam rencana pelaksanaan layanan atau disebut juga RPL. Nah dalam layanan tersebut, itu di kelas,
itu apakah yang saya lakukan itu sudah sesuai atau belum tentang pembelajaran berdiferensiasi. Misalkan ini, ternyata di kelas itu anak-anak itu banyak yang suka ketika saya berikan tayangan berupa video. Tapi ada juga siswa itu yang ketika berikan tayangan berupa video itu ternyata dia malah tidak tertarik. Jadi justru dia malah nulis-nulis sendiri, menggambar-gambar sendiri. Nah akhirnya dalam pembelajaran itu saya ganti, kemarin menggunakan video, terus yang berikutnya itu saya ajak mereka untuk melakukan games begitu. Nah kira-kira itu Bu, yang sudah saya lakukan ini apakah termasuk pembelajaran berdiferensiasi? Oh, baik. Di dalam pembelajaran tadi sudah ada pembelajaran melalui video. Kemudian sudah ada games gitu ya Pak. Nah tadi Pak Ya. Adi sudah bilang bahwa kok malah ada yang gambar, ada yang menulis. Nah apakah ada pembelajaran Pak Adi yang ini memfasilitasi anak yang tadi itu menggambar, menulis kata Pak Adi? Nah itu belum Bu, itu yang belum saya lakukan. Jadi masih sebatas games dan juga medianya menggunakan video. Nah apakah Ah, itu bisa saya lakukan ya Bu? betul Pak. Nah tadi sebenarnya Pak Adi sudah menemukan sendiri bahwa yang ini suka video, dia lihat video, tapi ada yang lain suka menggambar dan menulis. Pak Adi bisa mengembangkan lagi, tidak hanya melalui video dan juga games. Nah, tadi apa Pak? Melalui gambar ya dan juga menulis. Iya. Kira-kira apa ya yang bisa diperbuat Pak Adi? Biasanya gini Bu, saya tuh punya media. Medianya itu namanya itu puzzle. Jadi nanti mereka bisa menggabung-gabungkan susunan puzzle yang tidak beraturan itu. Nah, dalam puzzle itu ada materinya sih sebenarnya. Misalkan tentang bullying atau mungkin tentang disiplin positif. Nah, setelah itu mereka menyusun puzzle itu ada permasalahan yang harus mereka kerjakan secara berkelompok. Dan nanti setelah selesai itu mereka bisa mempresentasikannya. Tapi itu belum saya terapkan, Bu. Jadi saya punya medianya, cuman saya Ya. belum melaksanakan di kelas seperti itu. Nah, berarti mungkin itu bisa dipakai Pak supaya untuk menjembatani anak-anak yang kesukaannya berbeda. Kira-kira bagaimana Pak? Saya ingin tahu dulu tujuan pembelajaran atau pembelajaran berdiferensiasi ini dalam kelas Bapak itu apa Pak? Yang ingin dicapai oleh Karena Bapak. ya, agar nantinya siswa-siswi saya yang di kelas ini itu mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan bakat minat dan juga gaya belajarnya, serta nantinya itu mendapatkan pembelajaran yang bermakna untuk mereka itu, Bu. Nah, itu tujuannya sebenarnya itu yang akan saya lakukan. Oke, berarti itu tujuan pembelajaran yang sangat bagus ya Pak, sehingga mereka akan lebih tertarik. Nah mungkin Pak Adi tadi sudah bilang bahwa akan mencoba memberikan pembelajaran yang berbeda dengan menggunakan media yang sudah ada, yang mungkin bisa menjembatani tadi yang suka menggambar dan menulis itu. Menulis. Ya. Mungkin kira-kira apakah Pak Adi mau melakukan itu? Iya, Bu. Itu akan saya lakukan. Insya Allah dalam waktu dekat ini di kelas saya mungkin bisa saya terapkan itu. Terutama di kelas yang tadi ya, ada siswa yang Iya, kurang memperhatikan, justru malah nulis sendiri. Nah, mungkin kalau diberikan tugas menulis, dia akan tertarik begitu. iya, betul. Nah, jadi nanti berarti nanti di kelas Pak Adi nantinya akan lebih bervariatif ya. Menurut Pak Adi, kalau pembelajaran berdiferensiasi itu apakah harus bebarengan, bersama-sama, ada video, ada gambar, ada menulis begitu, atau bagaimana diferensiasi yang akan Pak Adi lakukan dalam satu waktu atau dalam berbagai cara tapi dalam waktu yang berbeda atau bagaimana Pak?
Oh, saya rasa tidak dalam satu waktu ya, Bu. Kalau dalam satu waktu nanti malah justru saya yang bingung gitu ya. Jadi terlalu Oh, banyak yang saya gunakan, misalkan ada yang menggunakan video, ada game, terus ada yang menulis. Nah, nanti yang dikhawatirkan adalah nanti justru tidak fokus dan nanti terjadi chaos di dalam pembelajaran saya. Jadi mungkin saya akan terapkan satu persatu terlebih dahulu. Mungkin di pertemuan ini saya gunakan media ini dengan pendekatan visual, dan nanti di pertemuan berikutnya saya akan jembatani dengan melakukan pendekatan yang berbeda, misalkan dengan games, dan yang pertemuan berikutnya mungkin akan saya berikan yang berbeda lagi, sehingga dalam pembelajaran itu semua kebutuhan siswa itu terpenuhi, tapi di sisi lain saya sebagai guru juga tidak kebingungan dalam menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Apakah demikian, Bu? iya. Eh, saya salut sekali dengan Pak Adi. Pak Adi bisa paham ya apa yang menjadi kelemahannya jika melakukan sesuatu. Nah, tadi betul sekali Pak Adi, pembelajaran berdiferensiasi itu tidak melulu dalam satu waktu guru repot dengan berbagai macam kegiatan. Betul sekali kata Pak Adi tadi bahwa bisa disiasati dengan cara pembelajaran yang bergantian. Maka dengan itu murid tidak akan bosan, tidak akan merasa jenuh, dan juga merasa tertarik. Nah, saya ingin bertanya, jika misalnya Pak Adi sudah melakukan pembelajaran diferensiasi tadi, apa pengaruhnya Pak dengan pembelajaran Bapak itu? Hasilnya, hasil yang akan diperoleh setelah Bapak melakukan pembelajaran diferensiasi. Nah, hasilnya ini kan nanti akan terlihat ya, Bu, karena ada diferensiasi konten, diferensiasi proses. Nah, yang saya harapkan dari diferensiasi proses ini, nanti proses pembelajaran saya itu bisa menjadi lebih baik, menyesuaikan dengan karakteristik siswa, menyesuaikan dengan siswa atau berpihak kepada murid, dan juga nanti konten yang dihasilkan itu juga baik, yang nantinya itu bisa sebagai media untuk pembelajaran saya ke depan agar dapat dikembangkan lebih baik lagi begitu, Bu. Iya, betul sekali Pak Adi. Uh, Pasti kalau kita melakukan usaha yang lebih dengan lebih sungguh, apalagi sesuai dengan kebutuhan siswa dan minat siswa, pasti nanti akan berdampak lebih baik lagi. Semoga ya Pak Adi. Ya. Dan Pak Adi tadi sudah bilang bahwa akan dalam waktu dekat ini, mungkin minggu depan akan memulai pembelajaran berdiferensiasi ini melalui berbagai macam media. Kira-kira apa yang bisa saya bantu atau dukungan apa yang bisa saya lakukan, atau apakah Pak Adi membutuhkan dukungan guru-guru lain atau pihak-pihak lain supaya pembelajaran berdiferensiasi ini bisa berjalan dengan baik? Misalkan ini Bu, saya itu ingin kolaborasi dengan guru-guru yang lain yang mungkin sudah bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, apakah tidak keberatan Ibu, misalkan ketika saya mengajar, istilahnya Ibu itu mensupervisi saya. Jadi Ibu ikut proses pembelajaran saya ketika di dalam kelas. Nah, setelah itu nanti ketika di akhir pembelajaran, nah kita bisa diskusi kembali kira-kira nih yang sudah saya sampaikan itu sudah baik atau belum. Nah, kira-kira bagaimana Bu kalau demikian? Wah, saya tentu saja merasa uh, terbuka dengan hal ini, dan saya akan lakukan Pak, karena memang mungkin dengan saya melihat Bapak mengajar, mungkin ada yang sudah bagus yang perlu disampaikan kepada guru-guru lainnya. Mungkin Pak Adi merasa perlu ada yang perlu ditambahkan atau diberi masukan. Saya merasa senang karena kadang malah banyak guru yang tidak mau disupervisi. Ini Pak Adi malah menawarkan untuk supervisi. Tentu saja saya merasa senang sekali. Nanti kita akan rencanakan waktunya, Pak. Semoga nanti dengan kita berdiskusi bersama akan memberikan hasil yang lebih baik dalam pembelajaran untuk murid-murid kita ya, Pak ya. Iya.
Ya, Bu. Iya. Terima kasih. Oke, terkait dengan kolaborasi tadi, apakah Bapak ingin berkolaborasi dengan rekan guru yang lainnya? Iya, Bu, tentu. Saya ingin mungkin berkolaborasi dengan guru BK yang lain yang mungkin sudah bisa menerapkan lebih baik dari saya, dan saya juga akan tukar pendapat dengan guru-guru yang senior, yang pengalamannya lebih banyak. Nah, mungkin dengan kolaborasi tersebut, harapannya pembelajaran saya akan menjadi lebih baik. Begitu. Oke. Semoga nanti Bapak bisa mengambil ini ya, yang baik dari guru-guru yang lain, dan begitu juga guru yang lain bisa mengambil yang baik dari Pak Adi. Menurut Pak Adi, Pak Adi ada di level berapa ini? Antara 1 sampai 10 kemampuan Pak Adi untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Kalau saat ini saya ada di 7. Masih di 7. Iya. Apakah Bapak ingin meningkatkannya? Oh, tentu. Saya ingin meningkatkannya paling tidak jadi 8 dulu atau 9 lah. 8. Gitu, Oke. berproses. Baik. Berarti lewat cara-cara itu tadi ya Pak ya? Bisa ya, yang tadi sudah kita bahas? Iya, betul. Ada lagi cara yang ingin Pak Adi lakukan dan butuh dukungan saya? Saya rasa sudah cukup, Bu, karena tadi sudah cukup banyak juga ya alternatif-alternatif yang di percakapan ini bisa saya dapatkan. Nah, mudah-mudahan dari alternatif-alternatif itu bisa saya terapkan. Ya, tadi ya berproses ya, Bu. Iya. Betul Pak Adi, kita berproses bersama-sama, dan jangan lupa ya Pak, bahwa Pak Adi nanti harus memastikan diri bahwa apa yang sudah Pak Adi akan lakukan itu benar-benar dapat terlaksana, dan semoga diskusi terkait pembelajaran diferensiasi ini dapat terimplementasi dengan baik di kelas. Begitu ya Pak? Iya, Bu. Iya. Baik Pak Adi, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Saya rasa sudah cukup, Bu. Saya sudah cukup terbantu ini. Saya terima kasih sekali. Baik Pak Adi, jika sudah selesai diskusinya, kita akan besok kembali berdiskusi jika kita butuhkan ya Pak, setelah kita supervisi nanti. Iya. Terima kasih juga Pak Adi meluangkan waktunya untuk mau berdiskusi dengan saya mengenai segala permasalahan yang ada. Terima kasih Pak Adi, semoga sukses dan tetap semangat ya menghadapi murid-murid. Ya, amin, Bu. Ya, Iya, terima luar kasih biasa sekali Pak Adi ini. Iya. Terima kasih ya Pak Adi, selamat siang. Ya, Bu, terima kasih. Selamat siang.